Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Potensiawan. Di sini saya akan mempresentasikan modul 10 milik saya. Saya akan share sebentar. Nah, di sini merupakan modul 10 yang mana akan saya presentasikan yang sudah dibuat untuk program SQL-nya. Sini merupakan select. Pertama saya akan jelasin terlebih dahulu mengenai apa yang ada di sini. Ini merupakan select yang mana dia akan menampilkan sesuatu dari program tersebut. Ini merupakan select sebagian kolom yang mana akan menampilkan sebagian dari kolom yang ada pada tabel. Terus ini merupakan alias yang mana pengertiannya yaitu dia akan mengganti nama dari kolom, seperti misal kolom first name akan diganti nama depan gitu. Terus ada penggabungan kolom yang mana nanti kolom tersebut akan digabungkan, seperti adanya kayak alamat itu ada address, city, dan lain sebagainya. Nanti alamat itu akan digabungkan, address, city itu menjadi alamat, nanti akan dialiaskan gitu. Yang selanjutnya yaitu kolom bertipe tanggal. Nah, di sini merupakan kolomnya itu bertipenya itu suatu tanggal itu. Nah, ini bisa pakai date, ada ini merupakan variabelnya yaitu ada day, month, di ini tahunnya ini 2 digit. Kalau kita pakai JJJ 4 kali itu akan 4 digit gitu. Ada juga DDT itu merupakan tanggalnya berupa numerik, berupa integer, bukan seperti ini. Dan ini akan menjadi string nanti. Month ini akan berupa nama bulan dengan nama. Kalau itu nanti akan jadi tanggal, bukan angka gitu, angka dalam bentuk bulan. Terus ada selisih tanggal yang mana akan kita tahu ini selisih tanggalnya itu apa gitu. Selisih tanggal kayak tanggal kita kerja, saat kita kerja itu usia kita berapa gitu. Terus ada kapan kita ulang tahun gitu. Nah, ini bisa pakai selisih tanggal. Terus perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, perhitungan antar kolom pada satu baris ini yang mana ini nanti ada perkalian, ada kayak sum gitu, tapi ini bukan sum, tapi ini kayak perkalian, tambahan gitu, kayak pengurangan dalam suatu kolom. Terus ada order by. Nah, ini order by ini yang nantinya akan diurutkan sesuai apa gitu, apakah sesuai, ini ada ASC yang mana itu dari atas ya. Kalau DSC itu kayak dari besarnya gitu, kayak misal kalau kita pakai DSC itu nanti inputan A, B, C, D, E, Z itu akan diinputkan dari Z gitu. Kalau ASC akan dari A gitu. Terus pada sorting dua kolom ini akan mensorting 2 kolom yang mana nanti ini dalam kolom tersebut akan menampilkan apa kayak ngeset ya, apa ada 2 kolom yang mana ada SC dan DSC gitu.
akan disorting dalam 2 kolom tersebut. Lanjut pada program. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat yang mana ada ini sudah saya ikutkan programnya untuk lebih cepat dalam mempresentasikannya. Pertama ada select from supplier, yang mana ini akan menampilkan dari tabel supplier itu sendiri. Nah, di sini kita pakai Nodewin, kita lihat ya. Di sini ada tabelnya. Ada tabelnya. Tabels. Nah, kita bisa memilih. Oh, bukan. Ini. Schemas. Nah, di sini ada supplier. Nah, supplier dia akan menampilkan data dari tabel supplier ini. Kalau kita menemukan select from suppliers gitu. Nah, sini akan muncul data dari supplier tersebut. Nah, yang mana ada 29 row. Nah, sini kita bisa melihat row yang ada gitu. Terus kita akan kayak sini kita select supplier ID yang mana kita memanggil supplier ID dan namanya itu daftar supplier dan nama dari supplier tersebut kita aliaskan sebagai supplier gitu. Nah, di sini kayak seperti ini. Sini hanya terdapat 2 kolom. Nah, ini seperti yang akan diterangkan lebih lanjut di select bagian kolom gitu. Terus yang selanjutnya yaitu daftar customer. Pada daftar customer ini ada select from customer seperti select from supplier. Nah, di sini menampilkan daftar atau tabel dari customer. Nah, di sini kan ada tabel dari Nodewin. Nah, di sini juga sama seperti yang di atas itu. Jadinya saya contohkan. Terus pada select bagian kolom, dalam select bagian kolom ada select from product dan from product. Nah, di sini merupakan harga produk, bukan harga produk, akan menampilkan kolom dari produk. Nah, ini terus setelah kita menampilkan, kita bisa melihat kan isi dari produk tersebut. Nah, baru ini kita menginputkan bagian kolom dari produk ID, nama, harga serta stok pada produk tersebut. Kita bisa lihat terlebih dahulu apa sih namanya yang ada pada entity, apa saja sih entity pada produk itu. Nah, kita bisa lihat entity pertama itu ada produk ID yang sesuai dengan ID gitu. Ada produk ID. Nah, itu akan dituliskan di sini produk ID, terus produk name ini merupakan dari nama dari produk. Terus ada unit price yang mana harga satuan unit gitu. Terus unit stoknya berapa, unit stoknya akan menampilkan dari tabel stok ini. Nah, terus kita formkan dari produk karena entity yang setelah di select ini berasal dari tabel produk gitu. Nah, kita lihat setelah kita jalankan, nah sini akan menampilkan 4 kolom aja gitu.
membuka semua kolom dari produk. Terus yang kedua itu di sini kita menggunakan alias terima berarti ada ID produk. Nah ini akan dialiaskan gitu. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut di alias di alias ini. Terus selanjutnya yaitu ada select from supplier, yaitu akan menampilkan dari supplier itu sudah gerakan, nggak saya tanya lagi. Selanjutnya kita mengerjakan ada ID, kita tampilkan ID, perusahaan, negara, kontak, dan person pada supplier. Nah di sini ada supplier ID, company name, country, phone. Sebelum itu kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah di sini ada sama cocoknya. Di sini ada perusahaannya adalah tidak company name, ada country merupakan dari negara gitu. Nih country negara. Terus ada phone dari kontak person. Terus ketika kita jalankan, nih sini ada supplier ID, company name, country, dan phone. Company name, country, dan phone. Terus dari tabel tersebut akan menampilkan kayak supplier aja sama company name, country, phone, yang lainnya enggak gitu. Sebentar saya izin off cam karena ada gangguan dari kesehatan mata. Selanjutnya kita lanjut dengan alias ya. Dari alias sendiri merupakan yang sudah jelaskan, alias ini akan merubah nama dari kolom gitu. Kayak kita merubah ID produk menjadi ID prod. Nah ini kalau nama akan sesuai dengan nama kolom, jadi tidak kita rubah gitu. Terus harga ini price kita rubah jadi harga. Terus selanjutnya kita rubah menjadi stok barang gitu. Nah di sini ada yang berbeda. Ini ID prod, ini ID prod. Apabila kita mau kasih spasi ini nanti akan jadi seperti ini. Nanti ketika kita nge-print kita jalankan, akan bukannya itu tidak bisa. Sebenarnya kita akan beri tanda string dari dahulu seperti ini supaya bisa dijalankan gitu. Misal kalau nggak pakai setiri, kita jangan kasih spasi untuk kayak itunya. Jika kita jalankan, nah ini akan menjadi seperti ini. ID product name, harga, atau stok barang. Nah ini stok barangnya juga seperti ID prod, yang mana ada spasi. Kalau kita nggak pakai spasi, kita coba lihat apa yang terjadi. Apakah bisa dijalankan? Nah tadi jadi error seperti itu. Kita harus kasih spasi untuk bisa dijalankan. Spasinya harus yang ini, stringnya yang harus ini, tanda petik. Terus selanjutnya kita lanjut ke selanjutnya adalah pada ID supplier sendiri, itu sesuai dengan nama kolom asli ID-nya. Terus nama dari perusahaan ini kita jadikan seperti nama PFSH gitu, sesuai nama kolom asli. Langsung ada asal, kontak person. Nah ini pun kita jadikan kontak person, country kita jadikan asal gitu. Lanjutnya
ketika kita ngeprintkan ya. Nah, ini akan berganti nama dari company name menjadi nama PRSH atau nama perusahaan, country menjadi asal, font di kontak person. Nah, terus selanjutnya yaitu ada penggabungan kolom. Nah, tadi sudah jelaskan juga penggabungan kolom itu apa. Dalam penggabungan kolom itu, teman-teman kita lihat ya, kan di sini kan suruh inputin address, city, dan country yang dipisahkan dalam koma gitu. Nanti ini ya, address, city, dan country ini akan jadikan alamat gitu guys. So ada select supplier ID, contact name as nama supplier, yang mana yang mana ini juga disuruh nyebutin ID sama contact name-nya gitu. Terus selanjutnya ada addressnya ini kenapa kok ada ini digunakan untuk menyatukan atau menggabungkan dari kolom address dan city gitu. Di sini kita pisahkan dengan koma. Di sini merupakan kayak kita memberi tanda pisah. Di sini bisa beri tanda apa aja gitu, miring, apa dan lainnya. Karena di sini alamat lebih cocok menggunakan koma gitu. City, terus ada city, terus dipisahkan dari country. Ini kenapa kok gak diberi ini lagi, karena nggak ada yang mau dipisahin lagi gitu, ini nggak usah diberikan. Nah, terus kita bisa menjelaskan dengan alamat supplier, from supplier gitu. Oke, kita jalankan menjadi seperti ini. Nah, alamat supplier. Nah, ini bisa lihat dari supplier sendiri itu kan ada address, ada city, ada country, itu disatukan jadi satu gitu. Terus ada selanjutnya adalah nama lengkap dari title, first name. Oh, di sini ada kesalahan tersendiri. Terus country dipisahkan koma, employee. Sini kita suruh menyebutin nama itu nama lengkap dari atas title, first name dan last name. Nah, di sini kita akan tambahkan lebih dahulu nama lengkap titelnya, karena bukan titel di sini. Seperti ini penulisannya. Jangan lupa beri tanda seperti ini didapatkan biar rapi. Nah, ini silakan bagi spasi ya guys, jangan pakai koma, kan perintahnya suruh pakai spasi. Terus kita jalankan ya. Agak ngelek-ngelek. Maaf ya, ngelek sedikit. Sini kita lihat ya. Sini lihat sales insentif, nanti real sales, ada ini merupakan titelnya gitu, biar lihat ya. Ini semua titelnya. Nah, sales insentif gitu loh.
Selanjutnya kita lanjut ke kolom bertipe tunggal. Dalam kolom bertipe tunggal sendiri ini ada select from employees, yang mana kita menginputkan kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, digit. Nah, kita bisa mengubahnya seperti ini. Ada select. Nah, ini merupakan fungsinya to care, date, date. Terus di sini merupakan fungsi untuk date-nya itu. Di sini merupakan date, ini kayak memanggil tanggal. Di sini merupakan mm, berupa bulan, tanggal berupa angka ini tahunnya gini. Sehingga mm kayak Monday, kita bisa beri langsung TT kayak yes kayak JJJ gitu guys. Kita lihatkan tanggal lahir, kita jalankan akan seperti ini. Nah, apabila kita bisa beri tanda kayak mau kita pisahkan di sini ya, mau kita pisahkan misalnya pakai misalkan ini juga bisa gitu. Ini tapi kita harus tanda koma yang merah gitu supaya bisa dijalankan. Nah, sama aja. Terus yang kedua ada kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun. Nah, di sini hanya merubah kayak banyak ini aja gitu. Kan di sini harinya berupa nama. Nah, di sini berupa nama jadi kita pakai die. Terus di sini tahunnya itu 2 digit. Kita pakai y-nya itu 2 gitu. Kita lihat. Nah, kayak gini. Lihat kan. Terus selanjutnya yaitu selisih tunggal. Dalam selisih tunggal sendiri ada ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, terus kita pakai fungsi di sini. Pada sebelum kita jalankan ini kan untuk masuk employee, ini kita jalankan employee terlebih dahulu untuk lihat tombolnya gitu. Sebelum kita menginputkan, nah ini sudah benar ya, tinggal menginputkan aja. Kita inputkan dari sini ya biar cepat. Nah, sini kita bisa lihat ya. Di sini merupakan ada ekstrak yang mana mengambil atau mengekstraksi tahun dari ini. Nah, ini kalau kita nggak ekstrak gitu, nggak ekstrak itu akan jadi seperti ini. Kayak tanggalnya itu kayak bukan ini sih, ini ekstrak benar. Tapi ini juga benar sih kalau gitu. Aku kayak kan. Nah, ini kayak gini, berarti kayak smart mode ini kayak detail gitu. Kalau kita pakai yang tadi itu, yang ini, nanti ini akan mengambil tahunnya aja. Kita juga bisa rubah yang lain kayak mon, day gitu. Terus ada ID pegawai yang mana sini bahkan ada tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, gini kita bisa pakai ini tanggal sekarang. Setelah inputkan lebih dahulu employees-nya, kita bisa lihat. Sini ada employee ID yang melambangkan employee ID sendiri. Langsung sini ada haircut yang mana tanggal mulai kerja, tanggal sekarang itu now. Ini bagian now, care now that TDMG ini. Terus serta masa kerja sampai saat ini.
Nah, masa kerja saat ini yaitu kita bisa melihat ada X0 yang mana nanti akan kayak interval kayak pengurangan nantinya itu ini tanggal sekarang kita bisa melihat masa kerja kayak ini higher date ini, maka masa kerja ini adalah 0 yang mana nanti akan dikurangi ini 0 kan higher date gitu. Nah, setelah dikurangi kita bisa melihat melihat tanggalnya itu masa kerjanya kita berapa. Nah, saya lihat yang seperti ini. Terus ada juga sini kita bisa mengekstrak sendiri gitu. Extract year from pengambilan tahunnya aja seperti yang di atas sudah jelaskan. Terus ada perhitungan antar kolom, ada satu baris yang mana di sini ada select from order details. Nah, sini merupakan kan ini ada nilai order ID, quantity, unit price sendiri serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Nah, ini membahas soal seperti itu. Kita tampilkan terlebih dahulu order detailnya itu apa. Nah, sini ada order ID. Nah, kita bisa masuk ke select order ID, quantity, unit price kan disuruh unit price, terus serta nilai dari quantity dikali unit price. Kenapa? Terus ini floor gunanya buat apa sih? Nah, floor ini gunanya ini buat kayak ada tanda koma atau tanda apa itu, ini floor ini dibulatkan gitu, kita bisa lihat ya. Nah, ketika kita menampilkannya kan bisa lihat. Nah, ini kan sudah bulat. Kalau nggak bulat, kalau nggak pingin bulat, kita bisa lihat ya. Nah, seperti ini angkanya itu di batas ada di belakang koma itu banyak, harus kita kasih floor di sini. Terus selanjutnya kita ke soal ID produk harga per unit. Nah, di sini ID produk kita tampilkan produknya terlebih dahulu. Sini harus ada ID produk, ada harga per unit, jumlah yang sudah dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sudah dipesan dari tabel produk. Di sini kita bisa melihat ya, kita bisa lihat ada produk ID yang mana kan akan tampilkan dari produk ini. ID produk itu ada unit price, juga ada unit on order. Di sini ada unit on order juga ini. Terus ada floor, itu sudah jelaskan. Terus ada unit on order. Nah, ini nanti unit on order dikalikan dengan jenis price. Kenapa dikalikan? Karena merupakan nilai barang yang sedang dipesan. Nilai barang yang sedang dipesan kan kayak nilai barang ini kan nilai barang, maksudnya ini kayak harga barang yang dipesan gitu. Kita bisa kalikan agar menemukan totalnya dari nilainya gitu. Masihnya ada nilai barangnya. Ini kan
unit ordernya itu 40. Nah, kita bisa kalikan dengan 19 gitu. Totalnya menjadi 760 gitu. Terus order bayi sendiri ini sudah berangkat ya dari pertemuan sebelumnya itu kayak kita bisa mengurutkan gitu dari apa gitu. Ini akan lebih lanjutnya. Di sini ada nama produk dan jumlah yang ditampilkan sama produk yang paling sedikit di order. Yang paling sedikit di order ini bisa pakai ASC nanti. Nah, di sini kan paling sedikit di order, bisa melihatnya produk apa saja sih yang paling sedikit di order. Lihat urutkan paling sedikit nih, kita urutkannya kan ada nomor banyak nih, kita urutkan gitu nomor tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada last name, nama bekerja. Baik itu nah sini kita bisa lihat ada last name, first name, extract hire date. Nah, sini kita mengekstrak ini kayak fungsinya ini kayak nama bekerja, masa kerja yang tadi itu timbulkan kembali di sini. Terus kita bisa order by last name, karena diminta di sini diurutkan dari last name, dari nama belakang yang paling besar. Nah, paling besar ini bisa pakai TSC. Nah, bisa pakai TSC. Nah, bisa lihat diurutkan dari SP. Terus ada sorting yang terakhir itu ada sorting 2 kolom. Nah, dalam sorting 2 kolom sendiri ada select from produk. Sini kita suruh nampilin nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan. Yang diberikan diskon tampilkan. Nah, sini select produk name, tampilkan produknya terlebih dahulu. Nah, di sini ini merupakan harga yang telah diberikan di sini floor agar bilangan harga itu bulat gitu. Nah, terus ada unit price, kita kurangi unit price. Ini kan kayak rumusnya sendiri, yaitu ketika harga di diskon kan termasuk harga dari diskon tersebut. Kalau kita pakai ini aja itu munculnya itu harga dari 25% itu kita kan carinya yang 75%. Nah, kita kurangi dengan ini gitu. Terus selanjutnya itu kita aliaskan sebagai diskon agar lebih mudah dibaca. Kalau enggak dialiaskan diskon, nanti itu akan tampil floor. Terus ada form produk, ini dari produk, turutkan dari produk name, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal ini. Nah, di sini ada nama produk ini. Kita bisa mengurutkan nama produk dari yang terkecil dari A atau yang lebih besar pakai TSC gitu. Nah, di sini kenapa ketika menginputkannya ini bisa pakai TSC terlebih dahulu untuk kayak paling besarnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk unit price-nya itu nggak paling mahal gitu, yang paling mahal ada di nomor 2 gitu. Sedangkan yang di produknya sudah benar. Kenapa kalau bisa gitu kan? Di sini kita bisa melihat ya, produk name. Ketika kita menyebutkan dua fungsi gitu, ada produk name TSC, University TSC juga, itu nantinya
yang kebaca itu yang awal aja, yang belakang itu nggak kebaca gitu. Sama, nah gitu. Di sini merupakan nah itu kan, kita bisa juga kalau kita bikin University SC kita bisa balik aja ini gitu. Untuk modul 10 telah selesai dijelaskan, terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Apabila ada salah atau salah perkataan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.